Iya. Bapak punya dalil nggak, Pak? Bapak punya dalil nggak untuk melawan ini, Pak? Muhammad kena sihir, Pak. Ini asbabun nuzul loh. Asbabun nuzul turunnya ayat An-Nas bahwasanya Muhammad itu kena sihir. Kan saya tadi udah bilang. Ya kenapa rujukannya harus ke Amerika translate-nya? Kita kan lagi ada di Ini sunnah.com bukan Amerika. Sunnah.com ini internasional. Anjir, ini internasional buat orang Mesir. Kamu nggak tahu ya sunnah.com ya? Stupid sekali kau itu. Pantas kau Islam. Menurut ayat, ya menurut ayatmu An-Nahl 99 bahwa setan tidak akan berpengaruh kepada orang yang beriman. Tapi nyatanya Nabi kamu kena sihir. Artinya apa? Nabi kamu tidak beriman atau kafir. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengulik atau membedah pertanyaan besar bersama para apologet Kristen yang sangat luar biasa. Dalam pembahasan kali ini akan sangat menarik karena membahas mengenai benarkah Nabi Muhammad kena sihir? Di dalam pembahasan tersebut umat muslim ini tidak mampu memberikan tanggapan atau sanggahan atas pertanyaan tersebut. Tanpa panjang lebar saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyimak pembahasan yang sangat menarik ini sampai habis. Nggak tahu itu ujung-ujung ini apa lewat berandaku ini ada Muhammad kesihir setan, maksudnya apa, nanya atau apa ini? Iya, kamu tahu nggak Muhammad pernah kesihir? Ada Al-Hadid lah, ada apalah itu. Iya, aku tanya kamu sabar ya. Kamu tahu nggak Muhammad pernah kena sihir? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kira-kira kalau kena sihir itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, Pak? Kalau masalah sihir, siapapun juga manusia pasti bisa kena sihir. Aha, iya. Konteks kata sihirnya juga dulu, sihir apa? Sihir dia pernah ngen padahal nggak pernah ngen, Pak. Menghayal. Dari dulu kalau mau. Oh, silakan. Aku mau mendengarkan, silakan. Ya, ini kamu nanya arti kata sihir itu apa? Sihir dari mana? Kamu dulu yang jelasan sihir itu apa tuh? Iya, sihir itu ya pasti bukan dari Allah kan? Allah Muhammad kena doti. Sihir itu dari Allah atau dari syaitan, Pak? Gini, kalau kita langsung mau naik ke puncak bahasanya, segala sesuatu ucapan, kata-kata, perilaku, alam semesta, entah itu air, api, angin, dan semua udara, termasuk batu, kudis, tuyul, iya semua. Ya, dari Allah, ya. Sihir ini dari Allah atau dari iblis, Pak Andi? Sihir. Tadi pertanyaan yang awal, yang aku barusan udah jelasin tuh. Iya, sihir enggak, aku tanya sihir dulu deh, Sihir ini dari Allah atau dari iblis, Pak? Dia konteks pertanyaan dari mana? Dari lahiriahnya, dari hakikatnya. Iya, sihir terserah Bapak jelaskan kepada kita. Muhammad kan kena sihir. Sihir Muhammad ini apakah dari Allah apa dari setan, Pak? Kita sama-sama oke. Pertama gini, umat Kristen percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Islam juga sama, percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Jawab dulu. Sebentar, kita ke sihir dulu. Kan Muhammad kena sihir nih. Kan Muhammad kena sihir. Ketika Muhammad kena sihir, apakah sihir ini dari Allah atau dari setan, Pak? Saya nggak tahu kok karena Muhammad kena sihir. Nah, sekarang kita bahas sihirnya. Oke, sihir. Tadi kan saya bertanya sihir. Oh, nggak tahu ya Muhammad kena sihir. Oke, kita bukakan. Tolong bacakan Pak Syarif Darah. Baik. Ini adalah asbabun nuzul dari surat. Bentar ya, saya spill dulu ininya ya. Ini adalah kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti. Apa asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul itu adalah sebab musabab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian bunyinya. Dalam Dalail An-Nubuwah disebutkan bahwa Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sakit parah
saat itu ada dua malaikat yang mengunjungi beliau. Satu duduk di sebelah kepala beliau dan satunya lagi duduk di samping kaki beliau. Malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau bertanya kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang engkau lihat?" Ia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Ia bertanya lagi, "Guna-guna apa?" "Sihir." Jawabnya. Malaikat yang duduk di samping kaki beliau bertanya lagi, "Siapa yang menyihir beliau?" Kemudian dijawab, orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asham. Ia bertanya lagi, di mana dia membenamkan sihirnya? Malaikat yang duduk di samping kepala Rasulullah SAW menjawab, sihirnya merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Datangilah sumur itu dan kuraslah airnya hingga habis. Angkatlah batu yang ada di dasar sumur, ambillah gulungan itu dan bakar. Demikian. Oke. Pak Andi, ketika dia kena guna-guna, berarti ini adalah ulah dari Yahudi sebentar, ulah Yahudi yang mengguna-guna Muhammad, menggunakan kuasa kegelapan, namanya juga guna-guna sihir. Benar apa tidak penjelasan saya ini? Guna-guna atau sihir ini yang dipertanyain tuh. Sama aja, itu narasinya teksnya ada guna-guna, ada sihir, hidup di Bapak. permainan kata-kata ya. Oh, salah. Itu guna-guna, baca dulu guna-guna apa sihir. Baca dulu tuh, guna-guna apa sihir. Nah, Astagfirullah. itu kan. Ya, sihir ini Ya, dari oke. Allah Saya atau dari komentari itu setan, ya. Pak? Iya, sihir saya ini dari komentari Allah yang atau dari barusan setan? dibacain ya. Hah? Dengerin nih. Dengerin, saya mau komentari yang barusan dibacain tuh. Yang dari Ibnu gitu ya. Oke. Saya pribadi nih baca dan dengar barusan. Oke, Nabi Muhammad kena sihir. Tapi Nabi Muhammad yang agung menurut Islam, kenapa dia tidak, padahal dia sakti mandraguna? Dengerin dulu belum beres. Madraget. Dengerin dulu belum beres nih. Tapi dia tidak dengar. Tapi Nabi Muhammad itu tidak menahan secara langsung, secara lahiriah. Padahal dia sanggup tuh menahan sihir yang dia apa yang orang lain lakukan. Tapi karena dia kepribadian akhlak mulianya dia terima sihir itu. Sampai dengerin dulu sampai beres. Kalau gantian dong. Oke. Nah, sampai Nabi Muhammad itu sampai tahu sendiri itu malaikat sampai nyamperin, satu malaikat, dua malaikat, itu malaikat tinggal nanya ke Nabi Muhammad, "Nabi Muhammad, ini si Petrus, ini si Yahudi udah menyihir kamu, apakah perlu kami binasakan? Apakah perlu kami pijet?" Itu bisa seperti itu Nabi malaikat, seorang malaikat Jibril itu. Ke Petrus. Saya contoh perkataan misalkan aja ini gitu maksudnya. Oh. Tuh. Nah, komentar saya seperti itu di cerita atau riwayat yang barusan abang-abang ini sebutkan gitu. Oke, apakah Muhammad berhasil kena sihir apa tidak, Pak? Kalau saya sih bisa kena sihir, bisa tidak. Ya gimana sih? Kok jadi bisa enggak bisa, yes? Seorang manusia. Bapak punya dalil nggak, Pak? Bapak punya dalil nggak untuk melawan ini, Pak? Muhammad kena sihir, Pak. Ini asbabun nuzul loh, asbabun nuzul turunnya ayat An-Nas bahwasanya Muhammad itu kena sihir. Kan saya tadi udah bilang. Apa itu? Oke, saya bilang itu Nabi Muhammad kena sihir. Oke. Terus yang permasalahannya apa? Oke, sihir itu dari Allah apa dari setan, Pak? Sihir kalau konteks ininya dari Allah, konteks hakikatnya itu. Oh, berarti Allah tukang sihir. Loh, Allah tukang sihir. Setan ciptaan siapa? Halo. Bapak Andi Jai, yang menyihir Muhammad ini apakah Allah ataukah dari iblis, Bapak? Emang semua dari Allah? Oke, aku tanya. Yang kena sihir ini apakah dari Allah atau dari iblis, Pak? Ya tentu saja kalau dari bahasa normal umumnya ini
sihir itu berasal dari iblis. Oke, berarti sebentar. Ketika Muhammad kena sihir, apakah efek sihir itu, Pak? Sehingga Muhammad, apakah dia muntah, apakah dia sempoyongan, apa efeknya Pak sihir itu, Pak? Loh, Nggak saya kan sadarkan nggak tahu. diri. Tadi kan di pertanyaan yang saya baru dibaca riwayat yang ini, saya nggak tahu Nabi Muhammad kena sihir terus muntah ini kan saya udah bilang nggak tahu tadi. Oke, ini Pak, saya bukakan data buat Anda. Iya, sebentar ya. Ini efeknya, Pak. Efek Terus sihir tadi itu saya apa udah sih, Pak jawab. CB? Sebentar. Aku buka data. Aku buka data. Aku buka data. Ya. Misalnya Nabi Aku akan Muhammad besarkan muntah. Anda. Sebentar. Nabi Muhammad muntah. Iya. Nabi Muhammad pingsan. Nabi Sahih Muhammad- Al-Bukhari 5765. Kita baca ya. Al-Bukhari 65. Dikatakan di sini magic. Tahu magic? Sihir. Magic Tuh, was kan, worked. dalam bahasa Inggris sudah beda lagi tuh bahasanya magic gitu. Astaga Tuhan. Magic itu bahasa Inggris, kalau kita terjemahin Iya, saya magic bilang ini barusan dalam adalah bahasa Inggris sudah sihir. beda lagi bahasanya magic itu. Pak, magic bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Pak? Ya jadi makanya kalau kita itu Tunggu. bermain kata-kata- Magic itu berasal dari bahasa apa? Magic. Iya, bahasa Inggris. Arti magic apa? Sihir dalam bahasa Indonesia. Ya Kalau udah, bahasa Indonesia, stupid kali magico. kau ini. Kalau dalam Oke ya. bahasa Italiano, Magic magico, was no. worked on Allah's messengers. Diam kau. Magic was worked. Sihir sudah dipengaruhi, sudah terpengaruh, sudah bekerja kepada Muhammad. So, lalu, so that he used to think that he had sexual relations with his wife while he actually had not. Tahu nggak artinya? Bahwa itu dia bahasa berpikir, Inggris, ya? sebentar, bahwa dia berpikir Nah, saya ngerti, bahwasanya nggak usah dia ditanya lagi wew sama bininya, padahal dia Oke, tidak lagi iya. wew. Iya. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yang kutanya, ketika Muhammad lagi berhayal, lagi dia wew sama bininya padahal tidak lagi wew, oke. Apakah Muhammad orang beriman ketika dia kena sihir? Lagi kena sihir orang beriman, ya Nabi Muhammad ya orang beriman lah. Saya juga kalau lagi kena sihir, lagi sakit, lagi apa, tetap aja beriman. Oke, Gimana sih pertanyaannya? kita lihat Al-Quran bicara apa ya Tuyul. Nah, An-Nahl 99 mengatakan begini. Ini surat kabar. Apa kata surat kabar ini? Dikatakan di sini bahwasanya nanti kau buka Quran kau nanti, oh itu kan Quran itu kan nggak buatan aku. Sesungguhnya Syaiton itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Di sini Allah berkata, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya, nggak boleh, nggak ada berkuasa atas apa? Orang beriman dan bertawakal. Sekarang Muhammad itu kena sihir. Kita sepakat dari setan tadi. Oke. Terus? Apakah Muhammad orang beriman apa tidak? Muhammad kafir Makanya lagi tadi itu. saya udah jawab. Anda Beriman dan tidak beriman. iya, efek Saking dari jadi sihir jawabannya itu dia lagi menghayal, dia lagi kawin padahal tidak kawin, dia lagi wew padahal tidak lagi wew, kan begitu. Sebentar aku jelaskan kepada Anda, aku bikin suatu kata yang lebih mantap lagi ya. Dia berpikir dia lagi ngew had sexual relation with his wife, lagi ngew dengan bininya. Ngapain Well, juga he harus actually had not, dan padahal pakai bahasa tidak. Inggris gitu gimana? Iya, ini bahasa Arabnya Pak. Bapak mau baca bahasa Arabnya? Silakan. Kenapa jadi ke bahasa Inggris kayak gitu? Karena Al-Quran apa tuh hadis itu ada juga bahasa Rujukannya Arabnya Pak. kenapa? Silakan Rujukan Amerika baca. itu. Silakan baca. Ya kenapa rujukannya harus ke Amerika translate-nya? Kita kan lagi ada di Ini Indonesia. sunnah.com bukan Amerika. Sunnah.com ini internasional. Anjir, ini internasional buatan orang Mesir. Kamu nggak tahu ya sunnah.com ya? Stupid sekali kau itu. Pantas kau Islam. Stupid kali kau. Bukan aku yang bikin ini, bukan orang Amerika. Tadi kan kamu tuh udah buka tuh tafsir yang bahasa Indonesia. Ngapain juga ke Google Sama kayak gitu? aja, mau ke Google ke, ini sunnah.com bukan saya yang membikin. Ini adalah data dari Mesir, sunnah.com. Aku membuktikan Muhammad itu ketika Loh, kena Mesir sihir, juga. dia lagi Rujukannya ke ngewe, Mesir, padahal jauh-jauh. lagi ngewe, Kenapa? gitulah kira-kiranya. Ini lagi ngewe dia nih. Paham tidak?
Sudah sekali Ya, masuk udah, otak tadi kau. udah. Yang kutanya, ketika dia kena sihir, udah. apakah dia orang beriman? Ya, kau udah ngomong Nabi Muhammad lagi berpikir menghayal lagi gituan gitu kan? Ngewe kata Ngewe kau. bilang ngewe, jangan bilang gituan. Banyak gituan. Iya udah terserah lu bebas mau ngewe mau ngijut kayak mau apa kayak bebas aja terserah. Ini data, bukan nggak aku ngomong, data yang Iya. ngomong ini. Iya, had terus sexual tadi yang relation pertanyaannya apa? with his wives. Bukannya lu cerita-cerita doang. Iya, ini aku pakai data. Yang kutanya, apakah Muhammad beriman? Beriman. Tadi kan lu udah jawab kalau Nabi Muhammad itu Astaga, beriman. Pak. Sesungguhnya Syaiton itu tidak ada kekuasaannya Oke. atas orang-orang beriman. Oke, aku Muhammad jawab. kena sihir dari Syaiton. Aku Kita sudah sepakat komentarin. tadi. Aku jawab Tuyul, komentarin. Muhammad itu kena sihir dari seton. Allah mengatakan Ya. seton tidak akan berpengaruh kepada orang beriman. Apakah Muhammad Oke. beriman? Kan udah dijawab tadi, sekarang aku mau jawab komentarin yang selanjutnya. Dengerin. Perhatiin baik-baik, anjing. Dengar baik-baik. Kamu harus jujur sama saya. Kamu nggak boleh bermain. Sesungguhnya Syaiton itu tidak ada kuasanya kepada orang beriman. Oke? Dia itu Apakah ayat ini benar apa mengizinkan sihir salah? kena sama tubuhnya secara normal manusia biasa. Padahal Nabi Muhammad itu bisa. Sebentar, menahan. aku. Sebelum terjadi sihir itu kena sama dia itu, ceritanya benar ya. Di situ dikatakan, di situ dikatakan kronologis ceritanya ini benar atau enggaknya. setan Hah? tidak akan Riwayat ini betul apa enggaknya? tidak akan Cerita ada Bayi pengaruhnya. Mahmud ini dikasih sama Andi. Oke lah, Di situ oke. dikatakan bahwa setan tidak akan ada pengaruhnya bagi orang beriman. Ternyata nabi kamu bisa kena sihir, berarti nabimu kafir. Loh, kok langsung gitu kan saya? Oh ya, orang beriman kafir tidak? Orang beriman kafir tidak? Saking Nabi Muhammad yang Ya. beriman nggak kayak Kalau orang yang tidak beriman itu kafir atau bukan? Kafir. Ternyata nabi kamu bisa kena sihir. Artinya apa? Dia kafir. Bukan orang yang beriman menurut ayat ini. Botol. Loh, kok gitu aneh sih Ladusing ini? Iya kan tadi- nerangin. Ya, Tadi kan terserah sudah itu. ditunjukkan hadisnya bahwa nabi itu kena sihir. Kalau saya enggak Menurut pernah ayat, ngalamin. ya menurut ayatmu An-Nahl 99 bahwa setan tidak akan berpengaruh kepada orang yang beriman. Tapi nyatanya nabi kamu kena sihir. Artinya apa? Nabi kamu tidak beriman atau kafir. Seperti ini Nabi Muhammad itu mau mencontohkan, mau Lo dicontohkan kena sihir gimana? Kena sihir, oh my goodness. ada makna yang tersiratnya yang harus dipahami. Maksudnya maksudmu kalau orang Jangan kalau orang Islam itu kena sihir itu berarti contoh gitu. Kalau orang kebanyakan kita kena sihir, Ladusing kena sihir, langsung kan Ladusing balas disihir lagi. Lo saya tidak pernah kena sihir. Ya salam. Shalom, anak-anak Tuhan dan Sedangkan Nabi penyembah Muhammad batu. itu Salam. makna dari riwayat seperti ini, Bapak, dia begini itu Bapak. Begini Pak. Bapak siapa ini? Tadi Saya manggil atau apa? saya Pak Bom Bom begini Pak. Ya ke siapa? Bapak manggil Kan- saya atau manggil siapa? Ke Anda saudaraku. Oh, Andi, Tadi Andi. saya mau, ya Andi. Bukan Anda. Anda itu dalam bahasa Indonesia itu sopan. Anda Oh, daripada siap. saya panggil Anda. Anda itu kan saudara kepada Anda. Masa Anda nggak ngerti sih? Oke, lanjut, Pak Bum. Kan Anda begini iya. Ini diskusi santai ya. Kan tadi kan Anda mengatakan bahwa Nabi orang yang Nah, beriman. ini agak berisik sih, aku lagi di publik soalnya. Iya, begitu kan? Kan Anda mengatakan bahwa Nabi orang beriman, betul? Betul. Iya. Iya, Nabi yang beriman. Saya juga orang Ya. beriman. Di- Ladusing orang beriman juga. Beriman bukan? Memang. Kalau orang yang beriman bisa kena sihir enggak? Menurut Bisa. Kenapa? Kenapa memang? Tapi di Al-Quran sini gimana? Coba Anda baca dah. Dari tadi kan kita baca. Anda kan sekolah yang baik dan benar. Oke, Coba jadi dah. kata beriman itu dalam pemahaman saya dan menurut ajaran Islam di saya, konteksnya itu berlevel-level. Bosku, Pak Bum Bum. Oke. Jadi nggak Saya bisa tanya, bilang Pak. orang yang Sebentar, Pak. beriman tidak Sebentar. bisa kena sihir langsung dipahami Iya, bahwa semua orang begini. beriman tidak kena sihir, bukan Sebentar begitu. Pak, oke. Begini. Berimannya itu kita ada Saya beriman. tanya sama Bapak sekali Umum, lagi ada dulu. yang Sebentar. cuma Saya beriman, punya ayat ada Al-Quran yang sama bagus buat Anda. tindakan. Gitu, Saya tanya Pak sama Bu. Bapak, sihir Oke. itu goib nggak Pak? Sihir itu goib nggak? Goib. Sihir itu goib.
jangan pakai bahasa Berarti- Arab lah, biar kita netralnya. Ya, Sihir itu nggak. abstrak, Menurut Bapak, bahasanya. menurut Nggak Bapak tahu ada sihir nggak tahu itu enggak, gitu kan? Oke nggak, sihir itu nggak tahu ada nggak tahu enggak, gitu kan? sebentar. Menurut sihir itu, menurut Bapak itu pekerjaan iblis kan? Betul? Ya, menurut saya yang saya Oke. sering baca. Ya, Kalau saya berarti mempercayai iblis akan hal iblis itu. tidak berkuasa, iblis tidak akan berkuasa kepada hamba-hambanya kan? Betul? Hamba Allah kan? Betul? Ya, Iblis tidak akan berkuasa kepada hamba-hamba, apalagi kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? ya, Oke. terus Iblis bisa mengganggu kecuali kepada mereka yang mengikuti kejahatan Iya, atau terus? orang-orang sesat. Betul? Terus? Betul? Kalau Dan orang nanti saya yang kena komentarin, tadi lagi saya sebentar, kalau orang Abu yang Hurairah kena dengar saya sihir, bilang, kalau sebentar Nabi Muhammad Pak. yang beriman, saking berimannya, Sebentar. dia terima tuh sihir itu, nggak kayak Ladusin sama Kristen. Oh my goodness. Pasti dia Dengar dulu Pak, balas itu. tenang. Aduh, darah Yesus. Iya, tadi nanti saya akan Begini, komentar Pak. itu dulu. Tadi kan saya udah Iya. jawab. Nabi Kalau Muhammad sih, saya orang jawab, iya, begini, oke. begini. Nabi Kalau Muhammad begini, ada ya, orang, oke. tuh darah. Tapi kan saya maknain lagi tuh. Kalau ada orang yang kena sihir, berarti dia orang sesat ya. Betul, setuju? Kalau Kata ada orang siapa? kena sihir. Saya nggak setuju. Anda aja Oke, yang bertanya. tidak setuju ya. Oke, Sipi tolong buka QS 15 Al-Hijr 42 biar kita muntahin dia, saudaraku. Tadi kau bilang kata siapa ya? Ini saya bilang kata Allahmu. Saya gini aja. Sekarang Ini ada sebentar Pak. Ada pendeta QS kamu, 15 ayat terus kena 42. sihir. Kamu bilang Ini nanti itu kata pendeta Allahmu. Sebentar Pak. Pak, ini Terus kata kena- Allahmu. kena sihir. Kamu bilang tersesat Sabar, ya. sabar, Nggak mungkin. sabar. Kamu Tolong baca bilang, dong, saudaraku. Tolong baca dong. Aduh, mak, melu, Ih. aku melu, padalah dusing. Silakan baca dong. Andi, tolong baca dong. Yang Bacain kuat, lah. Males aku. Udah, ini mata udah yang kuat. Ayo, yang kuat. Baca. udah kelihatan HP-nya juga kecil banget nih. Oh, nggak kelihatan. Oke. Kasih besar dong, Bang. Bacain lah, ngapain sok? Aku denger aja nih. Hah? Bacain apa yang mau ditanyain Masa aku besar jawab. begini? Apa yang perlu dikomentarin aku komentar tak. Kamu yang baca supaya enak. Jangan Nah, kamu ngapain bukan baca. nyuruh-nyuruh? Gimana sih? Baca dong. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau komentarin? Aku mau nanya. Bacalah supaya kamu dapat Boleh pahala. silakan. Weh, kamu baca Banyak supaya ya. kamu dapat pahala. Sama Pak Bumbu, Iya. sama Azahra nih. dong. Baca dong sayangku. Baca dong. Baca. Apa baca? Biar kamu Nggak kelihatan burem. Aduh, jangan dong, baca dong. Dan saya bacakan Al-Hijr berapa ini Pak Bom? Udah bacain lah. 15 Al-Hijr 42. Biar Oh, gua saya bacakan tempelin ya. Ya, saya bacakan. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku Bacanya kecuali aja udah mereka sama. yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana sih orang yang lagi ngebacain teksnya malah dirubah-rubah. Gimana itu bacaan sesuai teks enggak? Tadi sungguhnya kamu apa? Sekarang kamu yang baca. Ayo, kamu yang baca. Ayo, kamu yang baca. Silakan. Jangan scroll terus lah. Sok baca. Pilo, baca dong, baca dong. Baca, Pak, baca. Berarti kalau Muhammad kena sihir menurut ayat-ayat ini, berarti Muhammad itu sesat dong. Oh my goodness. Lari dia Pak Bom. Lari. Gak tahu, pala dosing. Gak tahu. Iya. Iya, jelas Muhammad itu sesat ya menurut Al-Quran. Al-Quran sendiri yang berkata loh. Ya. Jadi untuk apa ikuti orang yang sesat? Aduh, para Islam-Islam ini. Sudah tua masih Islam. Sudah tua masih Islam. Ya, begitulah penjelasan dari para apologet Kristen yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut?
Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.